Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Al-Badri dari kelas C dengan NIM B1A1231161. Pada kali ini saya akan membawakan materi yang berisi subjek dan sumber hukum perdagangan internasional. Materi yang pertama yaitu subjek hukum perdagangan internasional. Di dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat para subjek hukum yang berperan penting. Maksud subjek hukum di sini adalah para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan para pelaku dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Dilihat dari batasan di atas, maka yang dapat disebut sebagai subjek hukum perdagangan internasional adalah negara. Negara merupakan subjek hukum terpenting dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan satu-satunya objek yang mempunyai kedaulatan. Negara juga berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional seperti WTO, UNCTAD, dan lain-lain. Bersama negara-negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Negara berperan juga sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam kaitannya dengan negara adalah atribut kedaulatan itu sendiri. Prinsip umum yang diakui bahwa dengan atribut kedaulatan, negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain. Arti imunitas di sini bahwa negara tersebut memiliki hak untuk mengklaim kekebalannya terhadap tuntutan terhadap dirinya. Kemudian organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peranan yang sangat signifikan. Di antaranya berbagai organisasi perdagangan internasional yang ada. Organisasi perdagangan internasional yang berada di bawah PBB adalah UNCITRAL atau UNCTAD. Organisasi tersebut berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Banyak regulasi-regulasi mengenai perdagangan internasional dilahirkan oleh organisasi tersebut. Di luar PBB, GATT, WTO adalah organisasi internasional yang menonjol dalam dunia perdagangan internasional. Hampir semua sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga haki menjadi bidang pengaturan WTO. Di samping organisasi perdagangan internasional antar pemerintah, non-governmental organization juga memiliki peran yang cukup penting. NGO internasional dibentuk oleh pihak swasta atau asosiasi dagang. Peran NGO dapat kita lihat contohnya adalah International Chamber of Commerce atau ICC yang telah melahirkan berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional seperti Incoterms Arbitration Rules and Court of Arbitration serta Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. Selanjutnya yaitu individu. Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individulah yang pada akhirnya akan terikat oleh aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Selain itu, aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara memiliki tujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang dilakukan individu. Biasanya individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Individu itu sendiri hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya kuat. Oleh karena itu, individu tunduk pada hukum nasionalnya. Dia pun hanya dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasionalnya tersebut di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannya ke hadapan badan-badan peradilan internasional. Mekanisme seperti ini misalnya tampak pada GATT, WTO, dan Mahkamah Internasional.
Disebutkan di atas bahwa individu adalah subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Subjek hukum lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation. MNCS telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dan subjek yang terakhir adalah bank. Bank dapat digolongkan sebagai subjek hukum perdagangan secara terbatas. Bank tunduk pada hukum nasional di mana bank tersebut didirikan. Kemudian kita masuk materi kedua, yaitu sumber hukum perdagangan internasional. Ada beberapa sumber hukum perdagangan internasional, di antaranya perjanjian internasional atau International Convention. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya menyebutkan International Convention adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang, atau akan disahkan oleh banyak negara di dunia ini. Konvensi-konvensi internasional yang khusus mengatur mengenai perdagangan internasional di antaranya adalah Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, New York 1974. Selanjutnya, hukum kebiasaan atau hukum kebiasaan internasional atau kebiasaan dalam perdagangan internasional. Sebagai suatu sumber hukum, kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Dari awal perkembangannya, yang disebut dengan hukum perdagangan internasional justru lahir dari adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa, sehingga kebiasaan yang berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang. Istilah ini logis karena memang para pedaganglah yang mula-mula menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain adalah prinsip itikat baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir semua sistem hukum di dunia dan terdapat pula dalam hukum perdagangan internasional. Selanjutnya, jurisprudensi atau putusan-putusan badan pengadilan. Sumber hukum ini tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap, seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban atas suatu persoalan hukum di bidang perdagangan internasional. Dalam bidang hukum perdagangan internasional, maka peranan jurisprudensi sebagai sumber hukum kurang begitu terasa berhubung banyak kasus yang tidak sampai diputus oleh pengadilan atau diputus oleh badan non-pengadilan, seperti arbitrase misalnya. Keputusan seperti itu tidak terbuka untuk publik sehingga tidak diketahui oleh orang. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontrak. Di beberapa literatur dijelaskan bahwa yang merupakan dasar dan sumber hukum utama bagi suatu kontrak, termasuk kontrak tentang jual beli internasional, adalah kontrak provisions, yakni apa-apa yang telah diatur dalam kontrak tersebut oleh kedua belah pihak. Hukum memandang kontrak sebagai your own business, artinya terserah pada para pihak mau mengatur bisnisnya secara bagaimana dalam kontrak tersebut. Pemberian keleluasaan kepada para pihak ini kemudian dikenal dengan sebutan freedom of contract, di mana asas freedom of contract ini juga diberlakukan oleh hukum Indonesia yang tercantum dalam KUH Perdata Buku 3 dan KUHD. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.